Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asif Rosadi. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Mesin, NIM 14120200056. Saya semester 3 yang akan menjawab soal UAS ISBD, yakni yang pertama, apakah penyebab tidak bermoralnya individu? Berikan analisa dan contohnya. Jawabannya, banyak faktor yang menyebabkan tidak bermoralnya individu, diantaranya yaitu kurangnya wawasan individu, lingkungan yang tidak baik yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan moral yang tidak baik. Contoh, korupsi, mencuri, menipu, berzina, berjudi, terlibat narkoba, dan lain-lain. Yakni soal yang kedua, apakah indikator kesadaran hukum? Berikan penjelasan menurut Anda. Menurut saya, terdapat 4 indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yakni yang pertama pengetahuan hukum, yang kedua pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum, dalam kurung Soeharjono Soekanto 1982. Yang pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum, sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Kenyataan asumsi tersebut tidak selalu benar. Hal tersebut terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Ambil contoh penelitian yang dilakukan di Inggris oleh Walker dan R.G. pada tahun 1964 tentang suicide. Tahu bahwa sejak Suicide Act ada, percobaan untuk bunuh diri bukanlah merupakan suatu kejahatan. Selebihnya berpendapat bahwa percobaan untuk bunuh diri merupakan tindakan kejahatan. Yang kedua, pemahaman hukum, yakni dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dan lain perkataan, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan. Seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi, yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasa diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimana perumusan pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut. Contoh, pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat kalimat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pasal tersebut
tampak belum jelas bagi keseluruhan masyarakat yang memiliki variasi pengetahuan yang berbeda-beda. Karena masalah dalam pasal tersebut adalah mungkin terdapat perbedaan mengenai kewajiban seseorang istri atau orang dengan orang lainnya. Yang ketiga, sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan. Jika hukum itu ditaati, sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terdapat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Yang keempat, perilaku hukum, yakni pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah sesuatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai beberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Terkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya, ajaran kesadaran hukum lebih menitik beratnya kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Soal yang ketiga, yakni sebutkan dan jelaskan teori yang menyatakan tentang bahwa individu mentaati hukum, yakni 4 teori. Teori yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap bahwa hukum itu adalah perintah Tuhan, maka kepada hakikatnya manusia mentaati hukum berarti mentaati Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini bahwa seseorang mentaati hukum karena berasal dari perasaan bahwa hukum adalah sebagai dari masyarakat. Akibatnya apabila ia tidak mentaati hukum akan dianggap tidak mengikuti norma-norma yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, seseorang mentaati hukum karena ia sendiri yang mendakinya, sementara negara yang mempunyai hak kekuasaan sekaligus mempunyai kekuatan untuk menyelenggarakan hukum. Yang keempat, teori internasional, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.